Nama saya Pastor Bernardus Domitos Baru OSA, Uskup terpilih Keuskupan Timika. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kesan dan pesan Paus Fransiskus almarhum yang memberikan kontribusi kepada gereja universal, secara khusus kepada gereja di Indonesia dan di Papua ini. Ada 3 karya yang cukup sangat berguna, sangat bermanfaat, dan sangat relevan dalam dunia kita sekarang ini, yaitu ensiklik atau surat apostolik Paus Fransiskus. Surat pertama atau ensiklik yang pertama adalah Lumen Fidei yang dikeluarkan pada tahun 2013 tentang terang iman. Intinya bahwa Lumen Fidei ini adalah pokok-pokok ajaran, prinsip-prinsip iman Katolik, prinsip iman Kristen yang diajarkan oleh Kristus dan diwariskan oleh para rasul dan kepada gereja, dan tradisi gereja yang diturun-temurunkan sampai hari ini, dan itulah yang didalami lagi oleh Paus Fransiskus dan memberikan bobot lagi pada konteks kita sekarang, konteks dunia ini, konteks kita Indonesia dan juga di Papua. Bagaimana orang beriman tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup. Hidup kita ini adalah persyarahan menuju kepada rumah abadi di surga. Karena itu hidup di dunia ini bukanlah tujuan, tapi adalah sarana perjalanan kesaksian hidup tentang iman itu. Dan itulah yang diajarkan oleh Paus melalui ensikliknya Lumen Fidei. Yang kedua adalah ensiklik Laudato Si yang dikeluarkan pada tahun 2015, dan Paus dalam ensiklik Laudato Si ini menegaskan prinsip-prinsip hakiki antara relasi manusia dengan alam, alam dengan manusia, dan alam dengan Sang Pencipta, dan manusia dengan Sang Pencipta. Dan alam, hutan, seluruh kosmos ini bukanlah bermakna ekonomi saja, tapi juga ada nilai-nilai lain, ada bermakna sosiologis, bermakna antropologis, kebudayaan, ilmu pengetahuan, kesehatan. Nah, karena itu alam tidak boleh dirusakkan begitu saja. Alam mesti dilindungi, dirawat, dipelihara, apalagi kita di Papua. Oleh karena itu supaya semua pihak membaca ensiklik ini supaya menjadi patokan pegangan dalam kebijakan terhadap ekologi, terhadap alam. Alam tidak begitu saja dieksploitasi hanya demi kepentingan ekonomi semata-mata. Karena kerusakan alam, maka kerusakan terhadap seluruh ekosistem dan juga mempengaruhi hidup manusia. Yang ketiga adalah ensiklik Fratelli Tutti yang dikeluarkan pada tahun 2020. Ini adalah ensiklik untuk mengajak persahabatan, persaudaraan universal dengan semua orang, siapa saja latar belakangnya, agama berbeda, suku, bahasa, ras, status sosial. Kita manusia adalah satu, membangun persaudaraan dengan satu sama lain. Tuhan menciptakan kita satu, bersaudara untuk satu tujuan, bahagia bersama dengan Tuhan. Karena itu kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Nah, itulah yang Paus menulis dalam dokumen ensiklik Fratelli Tutti, khususnya bersama dengan saudara-saudara kita dari Muslim. Saya kira inilah 3 dokumen sangat penting sekali untuk kita dan sangat relevan untuk kita Indonesia dan khususnya kita di Papua, terlebih Laudato Si dan juga Fratelli Tutti ini. Ada satu pesan dari Paus yang saya ingat waktu saya nonton video siaran langsung ketika Paus datang ke Vanimo di Papua, perbatasan antara Papua Indonesia dengan PNJ. Dia mengatakan bahwa alam di tanah Papua ini indah, mempesona, mengagumkan, tapi alam ini harus dijaga dan dilindungi, tidak dirusakkan begitu saja untuk kepentingan ekonomi saja. Yang kedua, bahwa manusia yang ada di sini, orang-orangnya polos, hatinya jujur, apa adanya, hidup dengan alam apa adanya, maka hati dan sifat-sifat ini perlu diwariskan pada generasi terus-menerus, karena seringkali kita manusia hati mudah dibelokkan oleh kepentingan egoisme dan ambisi
dendam, iri hati satu sama lain. Itulah pesan Paus yang saya ingat. Terima kasih karena Paus sudah datang ke tanah Papua, walaupun tidak injak kaki di tanah Papua Indonesia ini, tapi dia injak kaki di perbatasan Panimo dan PNJ, wilayah Panimo yang adalah PNJ tapi berbatasan dengan Papua Indonesia. Dan Paus sudah datang ini menjadi satu berkat bagi kami di Papua, karena waktu itu banyak umat dari Kuskupan Jayapura dan juga beberapa kuskupan lain, Timika, Merauke, Sorong, datang dan ikut juga partisipasi bertemu dengan Paus di Panimo. Terima kasih untuk Paus, terima kasih Paus Fransiskus karena engkau sudah datang injak kaki di tanah Papua, berikan berkat untuk kami. Semoga pesan-pesanmu kami terus wariskan, kami lanjutkan, kami hayati dalam kehidupan kami, baik oleh umat maupun oleh para uskup, para pastor, biarawan biarawati, dan semuanya. Terima kasih Paus atas doa dan perhatianmu kepada kami di sini. Atas nama seluruh umat Kuskupan Timika, saya sebagai uskup terpilih, wakili semua umat dan semua rekan-rekan imam, biarawan biarawati, turut mengucapkan berduka cita, belasungkawa kepada Paus Fransiskus. Kami rasa kehilangan seorang figur iman, seorang murid Kristus sejati yang sungguh militan dan berani mewartakan nilai-nilai Injil. Oleh karena itu saya mewakili seluruh umat, kami menghantar kepergian Bapak Paus ke Allah Bapa di surga, ke rumah abadi dengan doa-doa kami. Dan semoga Bapak Paus Fransiskus doakan kami yang masih dalam persiarahan di dunia ini.